Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang-orang pilihan Allah dimanapun saudara berada saat ini. Selamat pagi, selamat berjumpa di hari Selasa 22 November 2022 untuk bersama-sama menerima makanan rohani yang akan memperkuat iman kita. Renungan hari ini berjudul supaya tetap terlatih. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1-6. Yang kita akan baca sekarang adalah ayat yang kedua, demikian bunyinya. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang penyair bangsa Amerika pernah berkata, seseorang disebut pahlawan bukan karena ia lebih berani dari orang lain, tetapi karena ia berani bertahan 10 menit lebih lama. Artinya, untuk dapat menjadi orang yang unggul diperlukan tekad dan ketekunan, sehingga dapat terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Memang diperlukan tekad yang kuat untuk berlatih, sehingga kita tetap menjadi seorang pemenang. Inilah yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel ketika Tuhan mengizinkan orang Filistin, orang Sidon, dan orang Hewi tetap tinggal dan hidup di Kanaan. Tuhan ingin membentuk Israel menjadi bangsa yang tangguh dan menang di dalam setiap pertempuran melawan bangsa-bangsa penyembah berhala itu. Dari bacaan firman Tuhan hari ini ada 2 pelajaran dan kehendak Tuhan yang harus kita mengerti. Yang pertama, Tuhan mengizinkan bangsa lain hidup di Kanaan supaya generasi penerus Israel terus berlatih dan siaga. Kembali kita baca Hakim-Hakim pasal 3 ayat 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita bisa tahu bahwa Tuhan ingin anak-anaknya selalu melatih diri dan tidak tinggal dalam kemalasan atau rasa puas atas apa yang sudah dicapai atau sudah dimiliki. Mengapa Allah ingin kita tetap siaga? Karena setiap hari kita hidup dalam kancah peperangan rohani. Iblis, musuh kita, selalu mengawasi dan mencari kesempatan yang baik untuk menyerang. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, saat kita lengah, maka iblis dengan strateginya yang matang akan membuat kita terjungkal dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita melatih tubuh, jiwa, dan roh kita agar selalu siaga, yaitu dengan melakukan disiplin rohani, maka kita akan tetap berkemenangan. Firman Tuhan menjadi pedang roh yang tajam, dan dengan perisai iman kita mampu memadamkan panah api si jahat. Yang kedua, Tuhan mengizinkan ada bangsa lain yang hidup di Kanaan supaya mereka menyendengkan atau mengarahkan dan membuka telinga mereka kepada perintah-perintah Tuhan. Israel adalah bangsa besar yang terbentuk menjadi sebuah negara oleh kehendak Tuhan sendiri. Di dalam negara teokrasi seperti Israel, Tuhanlah yang menjadi pembuat keputusan tunggal bagi masa depan mereka. Kalau Tuhan berkehendak Israel maju melawan sebuah bangsa, maka Tuhan akan memberitahukan keputusannya melalui utusannya. Israel akan hidup damai, menjadi negara yang maju dan tangguh kalau mereka menyendengkan telinga pada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, prinsip yang sama berlaku bagi kita. Jika kita ingin hidup sejahtera dan berkemenangan, kita harus menyendengkan telinga pada perintah-perintah Tuhan dan hidup di dalamnya. Yesaya 55 ayat 3 berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah,
maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Masalah atau pencobaan boleh datang, tetapi kepekaan kita pada suara dan kehendak Tuhan akan membuat kita keluar sebagai pemenang atas masalah-masalah yang kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk mengambil langkah dan keputusan, sehingga masalah itu bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi sebuah batu loncatan bagi kita. Sungguh indah rencana Tuhan. Karena itu marilah kita melatih diri kita untuk tetap teguh walaupun banyak serangan-serangan musuh. Kita harus selalu waspada, siaga, siap sedia dengan pedang atau senjata rohani, yaitu firman Allah. Dan kita juga harus membuka telinga kita untuk mendengar perintah-perintah Tuhan dan mentaatinya. Maka hidup kita selalu terjamin di dalam tangan Tuhan. Mari kita renungkan baik-baik. Dan mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang sangat baik, kami bersukacita dan mengucap syukur karena setiap hari kasih setiamu selalu baru. Dan kami dipelihara oleh Bapa secara jasmani dan juga kehidupan rohani kami. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan. Kami berdoa bila ada di antara kami saudara-saudara yang belum pernah mengerti akan maksud Tuhan saat mereka diizinkan melewati kehidupan yang penuh dengan tantangan, melewati kesulitan kesesakan. Marilah Roh Kudus membuka mata rohani mereka supaya mereka mulai mengerti bahwa Tuhan ingin melatih kekuatan otot-otot rohani mereka. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong mereka supaya mereka bisa membuka telinga mereka kepada perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Ada janji yang luar biasa dan penyertaan serta kekuatan yang Kau selalu berikan, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus akan selalu menguatkan kami semuanya, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang selalu menggerutu tentang kehidupan yang dijalani, tetapi setiap pribadi kami selalu bersyukur karena semua yang Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ketika seseorang setia dan selalu siaga melakukan disiplin rohani, maka ia terbentuk menjadi seorang Kristen yang militan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan selalu menyertai saudara. Dan jangan lupa, biarlah telinga rohani kita selalu terbuka untuk mendengar dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Amin.